Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hena Reuters. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan yang kita buah kami toharoh ya, karena banyak yang request. Jadi ya di sini kita akan melanjutkan dan sekarang kita sudah sampai di bagian yang keempat ya. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'us samai ay an-nazilu minha. Yang pertama dari 7 air itu adalah air langit, yaitu air yang turun dari langit. Wa huwa al-mataru, yaitu hujan ya. Wa ma'ul bahri, kemudian yang kedua adalah air laut, ay al-milhu, yang asin, itu dua. Yang ketiga wa ma'un nahri, atau bisa juga dibaca wa ma'un nahari. Yang ketiga adalah air sungai, air al-hurwu, yang tawar. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumur ya. Kemudian wa ma'ul aini, yang kelima air dari mata air ya, mata air. Kemudian yang keenam wa ma'us salji, air es. Kemudian yang ketujuh wa ma'ul barodi, dan air embun ya. Nah, jadi itu yang kita baca di video kali ini. Sekarang untuk analisis. Ma'us samai di sini menjadi badal dari sab'u miyahin, dan badalnya ini adalah badal ba'du minkul ya. Ba'dun minkul, atau kalau dibaca fasih ya ba'dun minkul. Jadi badal sebagian ya. Sebenarnya untuk badal lengkapnya itu ya ma'us samai, kemudian ma'ul bahri, ma'un nahari, ma'ul bi'ri, sampai ma'ul barodi ya. Tapi di sini diperinci satu-satu. Sehingga di sini yang ma'us samai menjadi badal ba'dun minkul. Jadi baitnya jelas ya, mutabikon au ba'dun au mayustamal alaihi yufa au kama tufid bibal. Itu baitnya ya. Itu bait yang menerangkan macam-macam badal ya. Nah, jadi ma'us samai di sini adalah badal ba'du minkul dari sab'u miyahin, dan di sini badalnya itu berupa takrib idhofi ya. Ma'u sebagai mudhofnya, as-samai sebagai mudhof ilaihnya. Yang ma'u di situ jelas ya kenapa dibaca rafa, karena mubdal minhunya itu dibaca rafa, yakni sab'u miyahin. Tanda rafanya ya pada kalimat pertama, yakni sab'unya. Sehingga di sini ma'u samai juga dibaca rafa, yang tanda rafanya itu pada kalimat pertama, yakni ma'u ya. Di sini yang tanda rafanya itu berupa dhammah sebab ma'u berupa isim mufrad. Kemudian as-samai sebagai mudhof ilaihnya selamanya dibaca jar ya. Kemudian ay an-nazilu ya. Ainya di situ merupakan huruf tafsir, kemudian an-nazilu sebagai tafsiran dari ma'us samai, sehingga an-nazilu di sini juga dibaca rafa karena ma'us samai juga dibaca rafa ya. Dan di sini an-nazilu tanda rafanya berupa dhammah karena ia berupa isim mufrad ya. Kalau senggotnya ya berupa isim fa'il dari nazala yang silu, fahuwa nazilun, wadaka mangzulun. Ya kan? Nazala yang silu. Nah, itu. Kemudian minha adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah ha, yang tanda jar dari ha itu dikira-kirakan karena ha berupa isim dhamir. Kemudian wahwa. Nah, wawunya di sini saya jadikan sebagai waw haliyah. Dan ya sudah saya jelaskan berkali-kali ya, bahwa jumlah yang terletak setelah isim yang makrifat itu posisinya sebagai hal ya. Nah, ketika ada huruf wawu yang nyempil di antara isim makrifat serta jumlah itu tadi, maka itu menjadi waw haliyah. Ya, itu alasannya. Ya, wawunya di sini waw haliyah, kemudian huwal mataru. Inilah jumlah yang terletak setelah isim makrifat, yakni ha tadi, isim dhamir tadi. Di sini adalah jumlah ismiyah ya. Huwa sebagai mubtada,
al-mataru sebagai khabarnya ya. Di situ huwa sebagai mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan karena huwa berupa isim dhamir ya. Kemudian al-mataru menjadi khabar dari huwa dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-mataru berupa ya isim mufrad. Kalau singkatnya ya isim jamid gitu. Isim jamid yang apa? Isim jamid yang dzati ya. Isim jamid yang bukan maknawi. Tuh. Kemudian wa ma'ul bahri di sini ataf nasa karena ada huruf ataf wawu yang ma'ul bahrinya menjadi maktuf dari kalimat ma'us samai sehingga ma'ul bahri di sini juga dibaca rafa karena i'rab dari maktuf itu ikut kepada i'rab maktuf alaih. Maktuf alihnya yang ma'us samai tadi. Yang ma'ul bahri di sini maktufnya dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Tandanya ya pada kalimat pertama itu yakni ma'u ya, ma'u sebagai mudhaf, al-bahri sebagai mudhaf ilaih sehingga di sini maktufnya itu berupa takrib idhofi ya. Ini jelas ya, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kita lanjut. Ai al-milhu. Di sini menjadi sifat bukan. Ai al-milhu. Aina di situ merupakan huruf tafsir. Kemudian al-milhu. Nah, ini. Al-milhu di sini menjadi ya sifat. Nah, untuk mausufnya itu di mana? Nah, mausufnya itu adalah dibuang. Jadi al-milhu ai ya ini ada ai-nya juga. Al-milhu ai al-ma'u al-milhu ya, yakni air yang asin ya. Ai al-milhu. Jadi al-milhu di sini ya sebenarnya juga bisa menjadi sifat dari ma'ul bahri ya. Tapi untuk yang lebih tepat al-milhu di situ menjadi sifat dari mausuf yang dibuang. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena gara-gara ada ai di sini, gara-gara ada ai huruf tafsir ini. Misalkan huruf tafsirnya ini enggak ada, maka al-milhu di situ menjadi sifat dari ma'ul bahri. Ya kan, gitu kan ya. Silakan kalau misalkan kalian punya pendapat tulis di kolom komentar ya. Sehingga di sini berhubung al-milhu menjadi sifat dari al-ma'u yang dibuang, di sini al-milhu juga dibaca rafa karena yang dibuang itu juga dibaca rafa, yang mana al-ma'u yang dibuang tadi itu mewakili ma'ul bahari di sini. Ya, kemudian selanjutnya wa ma'un nahri bisa juga dibaca wa ma'un nahari. Soalnya harokatnya bisa dua-dua itu kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri yang ada harokatnya. Kalau di kamus ya ma'un nahri, haknya disukun. Ya. Wa ma'un nahri di sini juga ataf nasa karena ada huruf ataf wawu. Kemudian ma'un nahri menjadi maktuf dari kalimat ma'ul bahri. Itu sebagai maktuf alaih cabang. Kalau maktuf alaih pusat ya ma'us samai yang pertama tadi ya. Di sini jelas ya, nggak perlu saya jelaskan sama kayak ma'ul bahri yang tadi itu. Jadi intinya itu ini ingkut semua. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ma'un nahri juga bentuknya sama-sama idhofah. Dan di sini juga sama-sama kalau kita perhatikan idhofah kan memiliki 3 makna ya. Salah satu dari 3 makna. Bimakna min, bimakna fi, sama bimakna lam ya. Dan untuk yang ma'us samai, ma'ul bahri, ma'un nahri, yang ma'us samai tadi itu faedahnya min, ai ma'un minas sama. Kemudian yang ma'ul bahri itu faedahnya fi, ma'un fil bahri. Kemudian yang ma'un nahri di sini juga sama-sama fi, ai ma'un fin nahri, air yang ada pada sungai ya. Kemudian al-hulwu. Nah, di sini ainnya juga huruf tafsir, kemudian al-hulwunya menjadi sifat dari mausuf yang dibuang. Takdirannya al-ma'u al-hulwu. Ya kalau misalkan huruf tafsir ainnya ini dibuang ya al-hulwu menjadi sifat dari ma'un nahrinya. Ya. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Di sini juga sama ataf nasab karena ada huruf ataf wawu. Kemudian ma'ul bi'rinya ya juga sama menjadi maktuf dari maktuf alaih ma'un nahri sebagai maktuf alaih cabang. Kalau maktuf alaih pusatnya ya ma'us samai ya.
Di sini juga sama, idhofah yang dimakna min. Dan kalau kita perhatikan dari awal tadi, ma'us samai, ma'ul bahri, ma'un nahari, itu semuanya itu apa ya? Bukan, nggak jadi. salah penjelasan. Kemudian selanjutnya wa ma'ul aini, di sini juga sama, atof nasak sebab ada huruf atof wawu. Kemudian ma'ul aininya juga sama, menjadi maktuf dari maktuf alaih ma'ul bi'ri, itu sebagai maktuf alaih cabang. Kalau maktuf alaih pusat ya ma'us samai ya. Kemudian wa ma'us salji, lagi-lagi sama, atof nasak sebab ada huruf atof ya. Ma'us saljinya sebagai maktuf. Ya gitu aja terus sampai selesai ya. Wa ma'ul bardi juga sama, atof nasak dan ma'ul bardinya menjadi maktuf ya. Ya seperti itu. Nah, jadi sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insya Allah bagian selanjutnya akan kita teruskan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.